Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya harap saudara sehat hari ini dan diberkati Tuhan. Kita akan belajar kembali tentang gaya hidup di akhir zaman. Dan kemarin kita telah membahas dua bagian yang sangat penting, saya berpikir seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan baca ulang di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 2 hari yang lalu kita belajar tentang menguasai diri, dan kita belajar tentang supaya kita boleh tenang. Tujuan dari semuanya itu, 1 Petrus dikatakan bahwa supaya kita bisa berdoa, supaya kamu bisa berdoa. Saudara kasih Tuhan, berarti tanpa ketenangan, tanpa penguasaan diri, rasanya sulit kita bisa berdoa. Artinya, mungkin sudah berlutut, melipat tangan, menyampaikan suatu perkataan, itu mudah. Tapi belum tentu kita sampai pada titik yang disebut kita berdoa. Dan itu akan terjadi jikalau hati kita ini tenang dan kita bisa menguasai akan diri kita. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk doa ini dibutuhkan dua bagian seperti itu. Seperti halnya kalau saudara punya alat komunikasi. Ada mungkin BlackBerry dan mungkin yang lain. Alat komunikasi dibutuhkan untuk apa yang disebut dengan jaringan atau kuota. Dan itulah yang disebut dengan ketenangan dan penguasaan diri. Saudara punya alat komunikasi, HP, tapi tanpa kuota, tanpa jaringan, itu tidak akan pernah menjadi alat komunikasi, walaupun itu ada di dalam genggaman saudara. Kalau kita tidak bisa tenang dan kita tidak bisa menguasai diri, walaupun sudah berlutut menyampaikan sesuatu, itu tidak akan pernah menjadi apa yang disebut dengan doa. Doa ternyata bukan sekedar sebuah perkataan-perkataan, bukan itu. Doa itu lebih yang disebut dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu doa. Bukan sekedar rangkaian kata-kata saja, tetapi sebuah hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan doa. Semua hamba Tuhan di Alkitab tidak lepas dengan apa yang disebut dengan doa. Bahkan Yesus pun dikatakan dalam Markus 1 ayat yang ke-35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan Yesus pun mengadakan doa, dia memilih tempat yang sepi dan dia berdoa pagi-pagi benar. Bukan sekedar pagi. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, doa itu bagian di dalam kehidupan kita, di mana kita membangun hubungan dengan Bapa di surga. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai orang Kristen harus memiliki yang disebut dengan doa. Karena doa itu sebuah ibadah, saudaraku, yang tidak bisa kita lepaskan. Itu bukan ke gerejanya, tapi hubungannya kita dengan Tuhan. Saudara ingat satu kisah tentang Daniel. Daniel mau dijebak. Dalam hal apa dia bisa dijebak, saudaraku? Di Daniel 6 ayat yang ke-5 dikatakan, maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan
untuk mendakwa terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dia hanya bisa dijebak dalam hal ibadahnya. Jebak, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Ada apa dalam ibadah Daniel? Dikatakan dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Ternyata saudaraku, yang dia lakukan adalah berdoa 3 kali sehari. Ada memujinya, tapi yang jelas yang dikatakan dia berdoa, saudaraku. Jadi kekristenan tidak pernah bisa dilepaskan dengan apa yang disebut dengan doa. Dan doa hanya bisa dimiliki kalau kita bisa menguasai diri dan kita bisa tenang, saudara. Jadi buatlah saudaraku bisa menguasai diri saudara, dan buatlah saudara tenang supaya saudara bisa menjalin hubungan dengan Tuhan dengan yang disebut dengan doa. Ini yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Dan kita jumpa esok pagi dengan satu bagian yang terakhir dari hal 1 Petrus 4 ayat yang 7. Jadilah saudara orang yang berdoa dan milikilah waktu-waktu doa. Dan saudara adalah orang yang tenang dan bisa menguasai diri dan dapat berdoa. Haleluya, Tuhan memberkati.